Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi materi kita. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Google Formulir. Hari ini kita akan belajar tentang search engine. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya dari MGMP Simdik. Terima kasih. Oke. Tentunya sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu search engine ya, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu, kita bisa mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan search engine ya. Kalau kita lihat di situ terdiri dari dua kata, yaitu search dan engine. Nah, kita tahu bersama bahwa itu dari bahasa Inggris ya. Nah, search artinya mencari, engine artinya mesin ya. Meskipun dalam bahasa Inggris sendiri antara engine dan mesin ini sesuatu yang berbeda ya, tetapi diserap ke bahasa Indonesia menjadi mesin ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya ini adalah mesin pencari. Nah, mesin pencari ini untuk mencari apa? Apakah mencari barang hilang? Apa mencari apa? Ya. Tentunya bukan ya. Ini digunakan untuk mencari informasi. Informasi di mana? Informasi di internet. Jadi saat kita mencari informasi di internet, kita pasti menggunakan yang namanya search engine ya. Nah, lalu search engine tersebut apa bentuknya? Nah, oke, kita next lagi. Nah, biasanya orang banyak yang mengalami kebingungan ya antara membedakan browser dengan search engine ya. Browser itu adalah aplikasi untuk berselancar di internet, sedangkan search engine itu adalah mesin pencari. Nah, bedanya apa? Oke, dari dua hal ini tentu kita akan melihat contoh yang berbeda ya. Yang pertama search engine. Di sini contohnya ada www.google.com, ada www.bing.com, ada yahoo.com, duckduckgo.com, wolframalpha.com, ada dogpile.com. Sedangkan browser di sini contohnya adalah Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, ada UC browser, ada Internet Edge ya, Microsoft Edge. Ada juga di sini Safari. Nah, ini contoh dari browser. Oke. Lalu setelah kita tahu contohnya ya, kita lihat perbedaannya sekarang. Nah, search engine kalau kita lihat tadi ya, search engine ini merupakan bentuknya berupa website. Kenapa website? Karena dia berupa alamat web. Ya, kalau kita lihat tadi, coba kita kembali. Nah, di sini Anda akan mendapati bahwa search engine itu contohnya adalah www.google.com. Nah, ini artinya apa? Bahwa search engine itu adalah merupakan alamat website. Jadi google.com itu adalah website. Berbeda dengan browser ya. Google Chrome, apa bedanya? Kalau browser itu adalah perangkat lunak, berarti dia berupa software ya, jadi bukan website tetapi software. Kalau search engine itu adalah website, kalau browser adalah software perangkat lunak. Untuk apa? Menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sehingga saat Anda membuka Google Chrome misalkan, Anda bisa membuka situs selain dari search engine ya. Anda bisa melihat misalkan situs berita kompas.com, Anda bisa melihat situs video youtube.com ya. Anda bisa melihat situs-situs yang lain ya. Jadi fungsinya browser itu adalah untuk berselancar di internet. Anda bisa membuka website apapun ya, dengan berbagai jenis website ya, dengan menggunakan browser. Sedangkan search engine ini adalah salah satu jenis dari
website yang diakses. Nah, fungsinya apa search engine ini? Fungsinya adalah mengumpulkan, mengorganisir, dan mengindeks konten dari seluruh bagian yang ada di internet. Jadi fungsi search engine itu adalah mengumpulkan, mengorganisir, dan mengindeks konten dari seluruh bagian internet. Nah, mengindeks itu apa? Mengindeks itu adalah membuat daftar, ya. Dia membuat daftar sehingga kalau misalkan Anda browsing, ya, misalkan saya contohkan, misalkan kita mau browsing, ya, saya contohkan seperti ini, ya. Kita browsing, kita buka misalkan google.com, ya. Di sini google.com. Nah, maka saat kita membuka aplikasi browser, ya, dan kita mengetikkan google.com, maka di sini akan keluar search engine dari alamat website google.com, ya. Nah, kembali kepada mengindeks tadi, ya. Misalkan kita cari Temanggung, maka di sini Google akan membuat semacam daftar yang berisi informasi tentang Temanggung, yang di situ ada kata-kata yang memuat kata Temanggung. Nah, di sini kalau kita lihat di atas sendiri susunannya, ya, berupa URL, yang kedua adalah header, dan yang ketiga adalah ini adalah deskripsi. Jadi daftar yang dibuat oleh indeks dari search engine ini, yang pertama adalah URL, ya, yang atas sendiri ini namanya URL, ya, alamat web www.temanggung.kap.go.id, ya, atau www.temanggung.kap.go.id. Lalu judul, ya, ini website resmi pemerintah Kabupaten Temanggung. Lalu yang ketiga adalah deskripsinya, yang mendeskripsikan tentang web tersebut. Dan ini ada banyak sekali. Nah, seperti itu. Ini namanya adalah membuat indeks. Jadi membuat indeks itu adalah membuat daftar dari website-website yang di dalamnya terdapat kata Temanggung. Oke. Nah, ini dinamakan dengan mengindeks, seperti itu, ya. Jadi website search engine ini fungsinya adalah website yang mengumpulkan, mengorganisir, dan mengindeks konten dari seluruh bagian yang ada di internet. Nah, sehingga saat kita mencari sesuatu, maka kita bisa menemukan, ya, yang kita cari itu dari search engine. Sedangkan browser adalah aplikasinya, ya, sehingga saat kita membuka browser, ya, kita membuka browser seperti ini, kita bisa membuka yang lain. Misalkan kita buka kompas.com. Nah, tentunya apakah ini search engine? Nah, ini adalah website berita, ya, bukan website search engine. Atau kita bisa buka yang lain, misalkan kita buka YouTube, ya. Nah, apakah ini search engine, ya. Nah, apakah YouTube ini merupakan search engine? Tentu bukan, ya. Tentu bukan, karena ini situs yang memuat tentang video-video, berisi tentang video, ya. Atau misalkan kita buka yang lain, ya. Jadi fungsinya berbeda. Jadi antara ini dinamakan dengan browsernya, ya, dan yang di dalam yang diakses ini dinamakan dengan search engine, ya. Nah, search engine ini apakah hanya Google? Search engine kalau kita cari, ya, misalkan search
search engine selain Google, maka akan muncul banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan 20, ada yang 9, ada 7, 16 dan lain sebagainya. Di antaranya misalkan kita bisa pakai bing.com. Nah, ini merupakan search engine yang dibuat oleh perusahaan Microsoft ya, Microsoft Bing. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sama ya. Misalkan kita cari Temanggung, maka di sini juga akan membuat indeks, membuat list daftar dari situs-situs yang di dalamnya terdapat kata Temanggung. Oke, apalagi selain itu ada DuckDuckGo. Nah, ini ya, DuckDuckGo. Ini juga merupakan search engine. Nah, seperti itu. Maka kita akan mendapati sama tampilannya seperti Google tadi ya. Nah, tapi yang paling lazim digunakan, yang paling banyak digunakan itu adalah Google ya. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, lalu yang dipelajari di dalam search engine itu apa? Yang dipelajari adalah tentang sintaks ya. Jadi yang dipelajari di dalam search engine adalah materi sintaks. Sintaks itu apa? Sintaks yang dimaksud di dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan search engine tentunya akan berbeda dengan pembahasan di dalam misalkan bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan sintaks apa ya? Karena ini adalah definisi secara istilah. Jadi definisi masing-masing bidang keilmuan biasanya memiliki definisi yang berbeda tentang satu kata yang mungkin sama. Seperti itu. Jadi sintaks yang dimaksud pada pembahasan ini adalah kata. Jadi bisa berupa kata atau bisa berupa simbol. Nah, apakah kata dan simbol ini bebas? Kita bisa menentukan sendiri? Tentunya tidak ya. Jadi kata atau simbol yang khusus, artinya dia sudah ditentukan. Tentukan oleh siapa? Oleh pembuat search engine-nya ya. Sehingga sintaks ini adalah kata atau simbol yang khusus ya, yang kita tidak bisa membuat sendiri tentunya ya. Yang berada di mana? Yang tertanam pada bahasa pemrograman, yang disertakan dengan suatu kata kunci. Nah, jadi sintaks ini bisa disertakan padanya adalah kata kunci. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah akan memungkinkan pengguna search engine baik Google maupun yang lain mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Jadi informasinya akan lebih spesifik, lebih tertentu ya. Spesifik bermakna tertentu. Jadi yang kita cari agar informasinya itu tidak meleset seperti itu ya. Jadi, itu yang dimaksud dengan spesifik. Jadi sintaks adalah suatu ya, yang dimaksud sintaks adalah kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman yang disertakan dengan suatu kata kunci. Sehingga akan memungkinkan pengguna Google atau pengguna search engine mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Seperti itu. Nah, contoh dari sintaks itu seperti apa? Nah, di sini ada, kita contohkan ada 11 sintaks ya. Yang pertama ada AND, ada OR, ada minus simbol, ada asterisk simbol, ada quote simbol, ada in URL, ada all in URL, ada in title, ada all in title, ada site, dan yang terakhir ada file type. Ya, tentu ini memiliki fungsi masing-masing ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita contohkan, kita buka dulu di pembahasannya ya. Anda bisa membuka di buku pegangan SIMDIK ya, semester sini semester 2 ya dia. Oke, jadi yang pertama ada N. Nah, N ini apa? N ini artinya adalah dan. Tetapi simbol N ini atau kata N
itu tidak perlu dituliskan, karena otomatis saat seseorang browsing menggunakan search engine, saat searching menggunakan search engine, otomatis saat ada dua kata, search engine akan menambahkan kata n di tengah-tengahnya, sehingga kata n ini tidak perlu ditulis, ya. Lalu yang kedua ada kata or. Or itu artinya adalah atau, sehingga bisa mencari salah satu, ya. Bisa mencari salah satu atau bahkan bisa dua-duanya. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya muncul, ya. Oke, kita coba. Nah, misalkan kita menggunakan kata or, apa misalkan sejak or, nah, bisa seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan salah satu dari ini atau bahkan dua-duanya, ya. Nih, jadi di sini akan muncul gudeg Jogja, ya. Batik keluar nggak di sini? Coba kita cek. Oke, ternyata di sini tidak keluar batik, ya. Yang keluar adalah gudeg. Nah, jadi cuma muncul dua. Yang satu di mana nih? Nah, di sini. Kenapa ini nggak muncul? Karena di sini menggunakan kata or, jadi bisa salah satu, tergantung mana yang lebih dominan. Yang mana yang lebih dominan. Oke, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Ya, ternyata lebih banyak informasi tentang gudegnya, ya, daripada batik. Ini adalah or, jadi bisa salah satu. Misalkan kalau kita ganti, bukan gudeg Jogja misalkan, Tugu Jogja, or batik Jogja, lebih terkenal mana? Nah, di sini keluar yang batik, ya, batik, meskipun di sini ada Tugu Jogja seperti itu, ya. Ini penggunaan or. Nah, lalu selanjutnya ada lagi sintaks. Setelah or ada simbol min. Nah, simbol minus ini apa? Simbol min ini untuk pengecualian. Jadi saat kita mencari di search engine, ya, kita mau mengecualikan atau kita tidak mau melihat suatu informasi, maka kita bisa gunakan simbol minus. Misalkan kalau Magelang, coba kita lihat dia akan keluar apa. Nah, ada kota Magelang, Kabupaten Magelang, wisata keren di Magelang. Misalkan kita ingin menghilangkan kota, ya. Jadi saya tidak ingin muncul di sini, muncul di hasil pencarian ini kata kota, maka kita bisa kasih min kota. Nah, maka kita lihat apakah di sini masih keluar kota atau enggak. Nah, maka di sini tidak muncul, ya. Hanya seperti ini di map, ya, tetapi di list atau di daftar indeksnya tidak muncul kota Magelang, seperti itu. Jadi dia akan mengecualikan kata yang di depannya kita beri simbol minus. Oke, kita lanjutkan ke simbol berikutnya. Ada asterisk simbol. Nah, asterisk simbol ini digunakan untuk apa? Asterisk simbol ini biasanya, ya, asterisk simbol ini digunakan untuk mewakili
semua kata. Jadi dia adalah suatu variabel yang bisa diisi kata-kata apapun, ya. Misalkan contohnya saya ingin mencari misalkan juara, sang dan juara. Nah, tengahnya kita kasih seperti ini. Nah, di sini akan muncul ya di tengah-tengahnya antara sang juara ini ya. Ini untuk mewakili simbol asterik ini. Jadi di sini akan muncul misalkan sang dan juara. Jadi di sini berubah menjadi dan. Ya. Atau yang lain misalkan sang raja kembali juara. Jadi di sini simbol asterik berubah sekarang menjadi raja kembali. Ya. Kenapa? Karena di sini menjadi tebal. Ya. Lalu ada lagi sang akan mempertahankan gelar juara. Nah, simbol asterik di sini berubah menjadi akan mempertahankan gelar juara. Lalu di sini ada sang peraih juara. Jadi simbol asterik berubah menjadi peraih. Jadi ini digunakan untuk saat kita mencari sesuatu dan kita lupa, ya. Sebagian frasa yang mau kita cari kita lupa, maka kita bisa menggunakan simbol asterik ini seperti itu. Oke, lalu yang nomor 5 ada quote simbol. Nah, quote simbol digunakan untuk apa? Nah, kalau bahasa Jawanya quote simbol ini digunakan untuk mencari kata yang sama persis plok, gitu ya. Jadi sama persis. Untuk mencari kata-kata yang sama persis. Kenapa? Karena kita biasanya saat melakukan pencarian seringkali tidak mencari kata yang sama persis, ya. Maka kita untuk mencari kata yang sama persis bisa menggunakan tanda petik, ya. Oke, misalkan saya copy dari suatu website ya, misalkan dari misalkan seperti ini. Saya ingin mencari kata ini misalkan sebuah server wakil atau yang mana ya? Sebentar, kita cek dulu. Nah, misalkan ini kan kata yang mungkin akan sangat jarang ditemui ya. Salah satu oleh-oleh yang kubawa dari Simolek Jakarta adalah membuat video pembelajaran. Nah, misalkan kata ini mau kita cari. Kita ingin mencari kata yang sama persis seperti itu. Ya. Saat kita enter, nah maka yang keluar cuma ada dua saja, dua website, ya, yang alamatnya sama. Ini ya, seperti itu. Dan kata-katanya juga sama persis. Salah satu oleh-oleh yang kubawa dari Simolek Jakarta adalah membuat video pembelajaran. Nah, artinya apa? Bahwa menggunakan simbol quote ini digunakan untuk mencari kata yang sama persis. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk guru ya. Untuk apa? Untuk mengecek ya, apakah tugas yang diberikan itu kepada siswa ya, apakah dia copy paste dari internet atau enggak. Nah, maka akan ketahuan dari sini ya. Kalau dia copy paste misalkan, maka akan langsung kelihatan dia ngopi dari mana. Nah, seperti itu ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang materi search engine. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.